Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya bersama rekan saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul aplikasi persamaan linear dalam matematika bisnis, model persamaan linear atau harga keseimbangan pasar atau surplus konsumen atau produsen yang berjudul surplus konsumen pada produk tempe, yang disampaikan oleh Dea Karima, NPM 2141229, dan Putri Rahmadani, NPM 2141255. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Putri Rahmadani, dipersilakan. Ya, terima kasih Dia. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu pemangkasan. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Bahkan, beberapa konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar. Karena itu, dengan hanya membayar dengan harga pasar, mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar PE meskipun harga tertinggi yang bersedia mereka bayar adalah P1. Selanjutnya yaitu, bisa dilanjutkan ya. Pendahuluan. Matematika dalam analisis ekonomi mikro ini terbukti sangat menunjang kemajuan teori ekonomi. Namun yang perlu diketahui adalah, matematika bukanlah ilmu ekonomi. Seseorang yang ahli matematika tidaklah otomatis menjadi ahli ekonomi. Sebaliknya, orang dapat menjadi ahli ekonomi tanpa harus terlebih dahulu menjadi ahli matematika. Hal tersebut disebabkan karena matematika dalam ilmu ekonomi fungsi sebagai alat analisis. Jika masih ada alat lain yang dapat digunakan, berikutnya. Metode penelitian yang digunakan oleh kami pada penelitian kali ini yaitu studi literatur. Caranya dengan mencari sumber rujukan terkait apa itu studi literatur dan menuliskannya sesuai dengan pemahaman secara deskriptif pada bagian ini. Lalu yang kedua, ilmu penerapan ilmu matematika dalam ilmu ekonomi dan bisnis ini berperan untuk membantu merasakan hubungan. Ada banyak model yang mampu diekspresikan sesuai dengan fenomena ekonomi dan bisnis yang ada di lapangan saat ini. Yang selanjutnya mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dea Karima, saya persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Untuk pembahasan hasil surplus konsumen consumer surplus atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atau atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Untuk mengukur surplus konsumen perlu mengetahui persamaan kurva permintaan suatu produk agar dapat mengukur jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atas produk tersebut dengan cara melihat titik potong antara kurva permintaan dengan sumbu harga dari produk tersebut. Berdasarkan penjelasan, dapat didefinisikan surplus konsumen, maka rumusnya adalah CS sama dengan OPA EQE dikurang OPE EQE sama dengan PA PEE. Pembahasan. Bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk tempe adalah PD sama dengan 120 min 4Q, di mana P adalah harga per unit produk tempe dan Q adalah jumlah produknya, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah Rp80 per unit. B, jika harga pasarnya turun dari Rp80 menjadi Rp60 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru. Penyelesaian. Persamaan PD sama dengan 120 min 4Q bila digambarkan akan menjadi seperti pada gambar 1-2 berikut. Jika harga produk Rp80, maka jumlah yang diminta 10 unit, dan bila harganya turun menjadi Rp60, maka jumlah yang diminta menjadi 15 unit. Besarnya surplus konsumen jika harga Rp80 adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga Rp80, yaitu sebesar 120 dikurang 8 dikali 100 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 200.
B. Jika harga pasar turun menjadi Rp60, maka besarnya surplus konsumen adalah luas area segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga Rp60, yaitu sebesar 120 dikurang 60 dikali 15 dibagi 2, sama dengan 450. Kesimpulan, dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa besarnya nilai surplus konsumen bergantung pada harga yang sebenarnya dibayar oleh konsumen atas produk tempe tersebut. Jika harga tempe sebenarnya yang dibayar konsumen menurun, maka surplus konsumen akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga tempe sebenarnya yang dibayar konsumen meningkat, maka surplus konsumen pun akan berkurang. Baik, sekian, terima kasih. Saya dan teman saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang ada penuturan yang salah. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.